semua Tuhan dibacanya ini dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kekuatan jalan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan sama kita berkata amin. Salam. Salam bersih dalam masih Tuhan Yesus Kristus. Di masa kita akan membuka pada kitab Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke 4 sampai yang ke 6. Sudah kita baca 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak maka Allah telah meniur roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Amin. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini menjelaskan bahwasanya setiap orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus dikatakan dia sudah ditebus oleh karena dia telah mengutus anaknya melalui anaknya itu Yesus Kristus. Dikatakan bahwasanya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam dunia ini itu adalah supaya setiap manusia tahu bahwasanya hanya Yesus saja yang sanggup untuk mengerjakan seluruh daripada hukum Taurat tersebut. Dia yang mampu, dia yang takluk juga daripada yang mengerjakan daripada hukum Taurat tersebut. Supaya apa? Supaya dikatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi supaya kita yang harusnya kita takluk pada hukum Taurat sampai saat ini, tapi bukan kita lagi yang mengerjakan itu, tetapi bukan kita lagi yang melakukan daripada hukum Taurat tersebut. Karena apa? Karena itu adalah sudah dikerjakan melalui dikatakan anaknya yaitu Yesus Kristus, supaya kita tidak lagi takluk di dalam hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Karena dikatakan kita tetap akan berada di bawah kuasa penuntun daripada hukum Taurat tersebut ketika tetap berada di dalam hukum Taurat. Oleh sebab itulah di sini bagi orang-orang yang di dalam Kristus bahwasanya tidak lagi kita mengerjakan daripada hukum Taurat tersebut. Karena apa? Karena itu semua sudah dikerjakan atau sudah digenapi melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu di sini dijelaskan bahwasanya ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi bagaimana oleh orang-orang yang dahulu yang benar-benar masih berada di bawah hukum Taurat, orang-orang yang terdahulu yang masih mengerjakan daripada hukum Taurat. Jadi mereka tidak dapat bergerak dengan bebas di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena tertekan. Karena apa? Karena penuh dengan tuntutan, penuh dengan ketakutan yang ada di dalam dirinya, sehingga bukan kebenaran yang dikerjakan, melainkan malah dosa itu semakin bertambah banyak. Amen. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwasanya ketika Yesus Kristus yang mengerjakan seluruhnya, maka tidak ada kegagalan ketika Yesus itu sendiri yang mengerjakannya. Karena apa? Karena dia sendirilah yang menggenapi seluruh daripada hukum Taurat itu, dengan dia harus mengorbankan dirinya seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat. Dia harus memberikan korban atau mempersembahkan korban bagi orang yang berdosa atau orang yang bersalah supaya ditebus, supaya menerima penebusan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah di sini dikatakan ia diutus untuk menebus mereka. Jadi Yesus diutus supaya kita ditebus, supaya kita tidak lagi di dalam kuasa daripada hukum Taurat. Karena dikatakan tidak ada yang manusia yang berkenan, tidak ada manusia yang layak di hadapan Allah, apalagi ditambah dia harus mengerjakan daripada hukum Taurat tersebut. Oleh karena itu kita melihat berapa banyak yang mati pada saat orang gagal melakukan daripada hukum Taurat, berapa banyak orang yang binasa. Jadi betul-betul dibinasakan ketika dia tidak berkenan atau tidak layak di hadapan Allah pada waktu itu. Jadi tidak seperti yang zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang ini mungkin mengatakan hal yang sembarangan, tidak langsung dibinasakan seperti pada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu betul-betul langsung binasa, langsung mungkin jiwanya juga binasa mungkin. Kalau sudah kena daripada dia tidak layak di hadapan Allah itu tadi. Karena apa? Karena dosa. Karena apa? Tuhan memandangnya kepada dosa itu tadi, kesalahan itu tadi. Dia melihat dosa atau kejahatan yang dilakukan, sehingga langsung hukuman mati, langsung hukumannya kebinasaan itu pada waktu itu. Oleh sebab itu di sini dijelaskan kembali bahwasanya setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Jadi setelah waktunya tiba maka dia melahirkan melalui seorang perempuan, dikatakan lahir di dalam dunia ini supaya apa?
membebaskan kita itu daripada hal yang demikian, karena memang itu jauh lebih mengerikan dari di zaman sebelum hukum Taurat ada. Karena apa? Karena betul-betul tidak dapat apa yang namanya dikatakan datang kepada Tuhan segenap hati di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena penuh dengan ketakutan akhirnya. Oleh sebab itu dikatakan tidak lagi kita sebagai hamba, melainkan sebagai anaknya. Dikatakan kita berseru kepada Dia, ya Abba, ya Bapa. Itu adalah oleh karena sudah ditebus tadi, sudah dibebaskan tadi daripada kuasa, daripada hukum Taurat. Oleh karena itu dikatakan jika kita bukan hamba, kita berhak menerima alih-alih waris tadi. Jadi memang yang bukan yang masih berada di dalam hukum Taurat, dia sulit sekali untuk mendapatkan bagian daripada keselamatan tersebut. Bahkan orang-orang yang di luar daripada Kristus sampai saat ini, mereka tidak akan bisa menerima daripada bagian keselamatan ini, karena dikatakan hanya yang percaya, hanya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan diselamatkan. Jadi itu adalah alih-alih waris, itu adalah hak yang di bagian orang-orang yang dipilih, bagian orang-orang yang ditetapkan supaya kita dikatakan menerima bagian alih-alih waris tersebut. Amen. Karena itulah dikatakan kita bukan lagi hamba. Karena jika hamba maka tidak berhak atau masih belum dia mendapatkan daripada bagiannya. Karena apa? Karena bukan anaknya, karena bukan anak daripada apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan ini. Oleh karena itulah di sini dijelaskan bahwasanya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi ini merupakan ajaran yang, perintah yang diberikan melalui Yesus Kristus, yaitu adalah langsung dalam setiap hati, dalam setiap pemikiran kita, sehingga kita dapat percaya. Jadi itu bukan hasil usaha manusia lagi, bukan hasil daripada kekuatan atau kemampuan manusia lagi untuk melakukan kebenaran dan sebagainya. Tetapi di sini dijelaskan bahwasanya telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi itu semua sudah dikerjakan sebelumnya oleh Allah. Jadi apa yang dipekerjakan oleh manusia ketika dia memperoleh bagian keselamatan, ketika dia memperoleh kebaikan, ketika dia memperoleh damai sejahtera, itu semua sebenarnya sudah direncanakan, itu semua sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang percaya maupun bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang-orang yang percaya dikatakan kita berhak menerima daripada warisan yang diberikan atau yang sediakannya, itu adalah keselamatan kita bagi orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak masih Tuhan berkebenaran semoga pada malam hari ini Tuhan berdoa firman Tuhan jadi kekuatan di dalam kami. Kami silakan kepada firman dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.